Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 324 Gletser tak berujung. Semakin banyak orang mulai berdatangan. Gerbang kehidupan dan kematian membuat semua orang mengernyitkan dahi. Semua orang dapat melihat dengan jelas apa yang ada di balik gerbang kehidupan, penuh dengan vitalitas. Perbukitan hijau dan air jernih ada di mana-mana, dan cahaya terang bersinar ke segala arah. Suasana tampak damai dan tenang. Sedangkan untuk gerbang kematian, roh-roh mati dan hantu berkeliaran. Aura mengerikan yang keluar dari gerbang kematian sudah cukup untuk membuat semua orang takut. Hanya dengan melihatnya saja, kebanyakan orang merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk. Untuk dapat melanjutkan perjalanan, mereka harus melewati gerbang kehidupan atau gerbang kematian, mirip dengan 9 jalan sebelumnya. 9 jalan telah menghentikan semua prajurit di bawah usia 30, siapa yang akan dihentikan oleh gerbang kehidupan atau kematian ini? Atau, apakah ada bahaya di balik setiap gerbang? Tidak seorang pun tahu. Suasana di balik gerbang kematian sangat mencekam, benar-benar menakutkan. Dalam situasi seperti ini, gerbang kehidupan adalah pilihan yang tepat. Dugaanku, akan ada beberapa harta karun yang mengejutkan di balik gerbang kehidupan. Mengenai gerbang kematian, itu pasti akan membawa kita ke situasi yang sangat berbahaya. Aku akan memilih gerbang kehidupan. Seorang pendekar berkata. Setelah itu, dia mulai berlari cepat menuju gerbang kehidupan. Dia melewati gerbang itu dalam sekejap mata, dan menghilang dari pandangan semua orang. Aku juga memilih gerbang kehidupan. Gerbang kematian terlihat sangat mengerikan, aku bahkan bisa merasakan jiwaku gemetar saat melihatnya. Jika aku melewati gerbang itu, roh-roh mati itu kemungkinan besar akan mencabik-cabikku. Tepat sekali, itu pasti gerbang kehidupan. Dengan energi yang begitu kuat, aku yakin ada beberapa harta karun di sekitar sini. Banyak orang mulai berjalan menuju gerbang kehidupan. Saya yakin tidak sesederhana yang kita lihat. Terkadang, hidup berarti mati dan mati berarti hidup. Hanya saja perbedaan cara berpikirnya, mungkin jalan yang lebih berbahaya adalah gerbang kehidupan. Saya akan memilih gerbang kematian. Seorang pria pemberani melewati gerbang kematian, dan dia pun menghilang dari pandangan semua orang yang hadir setelah melewati gerbang tersebut. Melihatnya dari luar, suasana yang mencekam itu sangat kuat, dan roh-roh orang mati masih berkeliaran di sekitarnya. Namun, pria itu tidak terlihat di manapun. Banyak orang telah menentukan pilihan mereka. Sebagian besar dari mereka memilih gerbang kehidupan, dan hanya segelintir prajurit pemberani yang berhasil melewati gerbang kematian. Chen kecil, gerbang mana yang kita pilih? Han Yan menatap Jiang Chen. Gerbang-gerbang ini tidak sesederhana kelihatannya. Sejujurnya, Pulau Es ini adalah tempat pelatihan bagi para prajurit generasi muda. Oleh karena itu, kedua gerbang tersebut pasti memiliki tingkat risiko dan peluang tertentu. Seorang penganut Buddha pernah berkata, tempatkan seseorang di medan kematian dan dia akan berjuang untuk hidupnya, untuk mengalami transformasi sejati. Seseorang tidak boleh takut pada hal sekecil apapun, dia harus mengalami hidup dan mati. Jika tebakanku benar, inilah makna sebenarnya di balik gerbang kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, menurutku kita harus memilih gerbang kematian. Kata Jiang Chen. Tepat sekali. Jika seorang pejuang tidak takut mati, tidak ada hal lain yang perlu ia takuti di dunia ini adalah mentalitas yang mendalam. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Little Chen, tempatkan seseorang di medan kematian dan ia akan berjuang untuk hidupnya, inilah arti sebenarnya dari gerbang. Lebih jauh, saya tidak berpikir gerbang kematian akan menuntun kita menuju kematian, dan saya tidak berpikir gerbang kehidupan akan menuntun kita menuju kehidupan yang baik. Nangong Wentian menganggukkan kepalanya. Dia dengan tulus setuju dengan pendapat Jiang Chen. Kalau begitu, mari kita pilih gerbang kematian. Kata si kuning besar sambil mengibaskan ekor. Dia adalah orang yang sama sekali tidak takut pada apapun, jadi dia tidak takut pada gerbang kematian. Tepat sebelum kelompok itu hendak melangkah ke gerbang kematian, Jiang Chen melirik ke samping gerbang kematian. Yang mengejutkannya, ia menemukan bahwa gerbang ilusi lain tiba-tiba muncul. Gerbang itu melayang di udara, dan nyaris tak terlihat. Di atasnya ada karakter ilusi besar, Su Void. Gerbang kekosongan, ada gerbang lain di sini. Jiang Chen berkata dengan nada terkejut. Gerbang lain. Nangong Wentian dan Han Yan melihat ke arah yang dituju Jiang Chen, tetapi mereka tidak melihat apapun. Bahkan sehelai rambut pun tidak terlihat, apalagi gerbang lainnya. Big Yellow juga tidak dapat menemukan apapun, itu hanyalah ruang kosong. Hanya ada 2 gerbang di depan mereka, bukan 3. Chen kecil, apakah ada yang salah dengan matamu? Di mana gerbang ketiga? Han Yan berkata dengan nada sinis. Kalian tidak bisa melihatnya. Jiang Chen menatap kosong ke arah itu, dia benar-benar terkejut. Dia dapat melihat dengan jelas gerbang kekosongan di depannya, tetapi Han Yan dan Nangong Wentian tidak dapat melihatnya. Bahkan Big Yellow tidak dapat melihatnya, mengapa demikian? Chen kecil, apakah kamu benar-benar melihat gerbang lainnya? Nangong Wentian terkejut.
Jiang Chen menganggukkan kepalanya dengan serius. Mengapa hanya kamu yang bisa melihatnya, tapi tidak kami? Big Yellow pun bingung, berdengung. Ketika Jiang Chen melihat gerbang kekosongan, dia dapat dengan jelas mendengar suara berdengung yang berasal darinya. Aura sedingin es dipancarkan dari balik gerbang ini, yang membuatnya gemetar. Namun pada saat yang sama, Jiang Chen merasakan aura sedingin es memanggilnya. Saya sudah merasakan panggilan ini bahkan sebelum saya datang ke pulau es ini, apa sebenarnya yang memanggil saya? Jiang Chen benar-benar terkejut. Dia sudah memutuskan, dia ingin memasuki gerbang kekosongan ini. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa melihat gerbang ini, itu sebabnya dia harus memasukinya dan mencari tahu apa yang telah memanggilnya selama ini. Nangong Wentian, Big Yellow, dan Han Yan masih berusaha keras untuk menemukan gerbang tersebut. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa jika Jiang Chen adalah satu-satunya orang yang dapat melihat gerbang ini, maka itu pasti karena ada masalah dengan matanya. Akan tetapi, mereka semua tahu bahwa Jiang Chen memiliki penglihatan setajam elang, oleh karena itu, benar-benar ada gerbang kehampaan di sini, dan Jiang Chen adalah satu-satunya orang yang dapat melihatnya. Chen kecil, jangan bilang kau akan memasuki gerbang kehampaan. Han Yan bertanya. Itulah yang akan saya lakukan. Jiang Chen menjawab dengan anggukan. Aku yakin ada bahaya besar di balik gerbang aneh ini. Tak seorang pun dari kami dapat melihat gerbang ini, jadi kami tidak dapat mengikutimu. Jika kau benar-benar memutuskan untuk melewati gerbang ini, kau harus ekstra hati-hati. Nangong Wentian menepuk bahu Jiang Chen. Aku bisa mengatasinya. Mari kita berpencar di sini, kalian ambil gerbang kematian. Kita akan berkumpul kembali begitu kita mencapai area dalam pulau es. Setelah berkata demikian, Jiang Chen segera melangkah memasuki gerbang kekosongan dan menghilang. Hah? Kenapa Jiang Chen menghilang? Apakah ada gerbang lain? Tidak, aku tidak bisa melihat apapun. Aneh sekali. Teman-teman, mari kita periksa. Banyak orang merasa aneh dengan hilangnya Jiang Chen. Seseorang berjalan mendekat dan mencoba memeriksa area tersebut, tetapi mereka juga tidak menemukan apapun, dan akhirnya terpaksa menyerah. Ketiganya bertukar pandang, lalu mereka melewati gerbang kematian dan menghilang. Tidak lama setelah Jiang Chen dan kelompoknya melewati gerbang, orang-orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad tiba, mereka semua marah. Di mana Jiang Chen? Sangguan Yilong berteriak tepat setelah dia tiba. Dia telah melewati gerbang. Seseorang menjawabnya. Sangguan Yilong dan Ling Du menghabiskan waktu untuk memeriksa kedua gerbang. Bahkan dengan pikiran mereka yang kuat, mereka tercengang oleh apa yang mereka lihat dan tidak dapat mengambil keputusan. Gerbang mana yang dimasuki Jiang Chen? Ling Du bertanya. Jiang Chen tidak memilih salah satu dari gerbang itu, dia menghilang di sebelah gerbang kematian, sungguh aneh. Seseorang menunjuk ke arah gerbang kematian, tempat Jiang Chen menghilang. Apa? Ling Du mengerutkan kening. Dia dan Sangguan Yilong berjalan ke samping gerbang kematian dan memeriksanya dengan saksama. Mereka bahkan menggunakan energi Yuan untuk memeriksanya. Tentu saja, mereka tidak menemukan apapun. Beraninya kau membodohiku. Raut wajah Ling Du menjadi dingin, lalu dia melemparkan pandangan tajam kepada laki-laki yang baru saja bicara. Pria itu gemetar, dan dia dengan cepat menjelaskan, tidak, aku tidak berani. Banyak orang melihatnya, Jiang Chen benar-benar menghilang dari sana dengan cara yang aneh. Tapi, anjing kuning besar itu dan yang lainnya melewati gerbang kematian. Sangguan Yilong dan Ling Dong saling pandang, lalu mereka menoleh ke arah gerbang kematian pada saat yang bersamaan. Untuk pertama kalinya, kedua rival ini sepakat dalam satu hal. Mereka percaya apa yang dikatakan pria itu, terutama karena tidak ada yang berani berbohong kepada mereka. Karena alasan yang tidak diketahui, Jiang Chen telah menghilang, jadi mereka tidak bisa mengejarnya untuk saat ini. Namun, teman-temannya telah memasuki gerbang kematian. Sangguan Yilong, apakah kamu punya nyali untuk memasuki gerbang kematian ini? Ling Du berkata dengan nada acuh tak acuh. Kenapa tidak? Gerbang kematian ini tidak tampak sesederhana penampilannya. Bahkan jika kita memasuki gerbang kehidupan, keselamatan kita tidak akan terjamin. Mungkin bahaya di gerbang kehidupan bahkan lebih besar daripada bahaya di gerbang kematian. Setelah berkata demikian, Sangguan Yilong menoleh ke arah kelompok di belakangnya dan berkata, kalian bisa memasuki gerbang kehidupan, sedangkan aku akan memasuki gerbang kematian dan membunuh ketiganya. Saudara Yilong, kami akan mengikutimu ke gerbang kematian. Kami ingin menyaksikanmu membantai ketiga bajingan itu. Seorang murid dari klan Sangguan berkata dengan nada kejam. Jika memang begitu, aku akan memasuki gerbang kematian bersama kalian semua. Murid junior Su, bawa orang-orang kita dan masuklah ke gerbang kehidupan, mungkin kalian akan menemukan kesempatan bagus di sana. Ling Du memberitahu Su Suang. Tak seorang pun dari mereka yang bodoh, mereka semua dapat dengan jelas merasakan bahwa gerbang kematian tidak sesederhana kelihatannya. Tentu saja, mereka mungkin menghadapi bahaya besar di balik gerbang ini,
tetapi pada saat yang sama, kesempatan yang sama menanti mereka juga. Untuk membunuh Han Yan dan dua orang lainnya, Ling Du memutuskan untuk memasuki gerbang bersama dengan klan Sangguan, sementara dia membiarkan Su Suang membawa yang lain ke gerbang kehidupan. Baiklah. Murid senior Ling, sebaiknya kau berhati-hati saat bepergian bersama orang-orang dari klan Sangguan. Su Suang memperingatkan. Dia selalu waspada saat Sangguan Yilong ada di dekatnya. Oh benar, sebaiknya kau berhati-hati. Ling Du, kurasa akan lebih baik jika kau memilih gerbang kehidupan. Jika tidak, setelah aku membunuh ketiga bajingan itu, aku mungkin akan membunuhmu. Sangguan Yilong menjawab dengan seringai mengerikan. Hanya kamu. Ling Du menjawab dengan nada dingin. Sambil melambaikan kipas lipat di tangannya, dia menjadi orang pertama yang melewati gerbang kematian dan menghilang dari pandangan semua orang yang hadir. Semua murid sekte pedang segudang menggunakan pedang panjang, tetapi Ling Du ini menggunakan kipas lipat sebagai senjatanya. Tentu saja, ini tidak berarti dia tidak memiliki pedang panjang. Setidaknya, tidak ada yang pernah melihat pedangnya. Semakin banyak orang datang dari Taman Langit, memilih gerbang, dan menghilang. Gerbang kekosongan. Setelah Jiang Chen melewati kehampaan, ia disuguhi dunia es dan salju. Dunia itu membentang jauh ke kejauhan, dan tak ada ujungnya yang terlihat. Dunia itu adalah satu gletser putih yang besar. Atmosfernya dipenuhi udara dingin yang membekukan. Begitu dinginnya hingga dapat menyebabkan jiwa seseorang membeku. Tidak ada prajurit inti ilahi awal biasa yang mampu menahan dingin untuk waktu yang lama, dan jika ada prajurit inti surgawi di sini, ia akan mati kedinginan dalam waktu 1 jam. Meskipun udara dingin di sini mematikan, tetapi Jiang Chen sama sekali tidak terganggu olehnya. Dengan mengolah keterampilan transformasi naga, ia diberi ki dan darah yang kuat. Itu, bersama dengan api naga sejati, tidak ada udara dingin yang dapat melukainya. Hanya tubuhnya sendiri yang mampu menahan suhu beku.